Ya, sekarang saya sudah berada di engine room kapal kargo. Ini engine roomnya lebih besar. Nah, ini untuk main engine-nya sendiri. Di kapal ini terdapat satu buah main engine-nya. Jadi propellernya ada satu, maka main engine-nya ada satu. Bisa kalian lihat sendiri. Ada 6 silinder dan ini juga ada auxiliary engine-nya merek Yanmar. Di kapal ini auxiliary engine yang kedua. Di kapal ini ada 3 auxiliary engine-nya. Yang satu itu ada di second deck atau di platform di atasnya. Sama mereknya Yanmar juga. Terus coba kita lihat ke sini. Nah, ini main engine ini speknya kita lihat ya. Gelap, mungkin coba di flashlight. Oh, ini medium speed diesel engine 1470 kW dayanya. 1470 kW itu mungkin setara dengan 1900-an horsepower ya. Terus di sini tertera tulisan medium speed diesel engine. Jadi engine ini memiliki kecepatan yang sedang karena medium ya. Mungkin berkisar antara 500 hingga 1000 putaran per menit atau RPM ya. Dan ini memakai 6 silinder. Nah, terus ini ada pipa-pipa warna merah. Ini sebelum jadi bahan bakar itu dilewatkan di sini nantinya sebelum masuk ke tiap ruang bakar ya, per silinder itu ya, silinder liner itu. Ini sepertinya pompa buat pengumpan bahan bakarnya itu biar ada tekanan sebelum diinjeksikan ke ini silinder linernya di ruang bakarnya ya. Kemudian ini ada indikator. Kita coba zoom. Ada apa aja ini indikatornya ini? Oh, ini indikator rocker arm. Nah, ini ada indikator arm pressure, terus change air pressure, full water pressure, air bottle pressure, kemudian ada yang lainnya ini. Jadi setahu saya itu indikator-indikator itu untuk melihat berapa tekanannya. Misalnya di indikator rocker arm ya, itu berapa tekanan minyak pada rocker arm sendiri, dimana rocker arm sendiri komponennya berfungsi untuk menggerakkan katup klep. Terus ini ada flywheel untuk menyeimbangkan dari agar biar tetap stabil itu ya. Jadi walaupun terdapat getaran maka tidak tetap menjaga kestabilan di main engine-nya sendiri. Nah, seperti ini kontrolnya. Ini ada casingnya ya, ditutup sama casingnya. Nah, kita pindah. Jadi main engine itu ada dua ya, ada yang V-line sama E-line. Kalau V itu susunan silindernya membentuk huruf V, kalau E-line itu sejajar membentuk huruf I. Kita coba ke bagian sudut sana, tapi nampaknya sedang ada pengerjaan pompa ini, perbaikan repair pompa atau apa ini. Kita coba aja ya nanti. Kita akan tunjukkan di gearboxnya.
Nah ini silindernya tadi ada penomorannya. Nah ini untuk gearboxnya sendiri, ada casingnya ini. Jadi fungsi gearbox itu untuk mengubah putaran mesin ya. Putaran mesin utama itu diubah menjadi yang lebih rendah. Pada gearbox kapal ini juga memungkinkan untuk mengubah rasio transmisi antara mesin dan propeller sehingga dapat menghasilkan torsi yang lebih besar pada kecepatan yang lebih rendah. Nah ini auxiliary engine ya. Untuk AE yang lainnya itu ada di sebelah sana itu. Untuk AE 2. Nah auxiliary engine sendiri ini untuk kelistrikan ya. Jadi semua listrik itu dihasilkan dari sini. Nantinya itu perputaran dari shaftnya itu akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Nah itu AE2 sama mereknya Yanmar juga, memutar generator ya, itu yang menghasilkan listrik dari perputaran generator itu. Nah ini biasanya di kapal itu ada enggak keduanya dipakai, jadi ada salah satu aja yang dipakai AE nya itu. Nanti ada panelnya untuk mengubah ke genset 1 ke genset 2 ke genset 3 atau sebaliknya lah, seperti itu. Nah ini Yanmar ya mereknya, Yanmar. Lumayan sih ini. Nah intake udara itu di sini, itu isinya kayak ini, udara yang masuk. Sama aja sistemnya kayak di main engine gitu. Kita coba ke sana. Nah ini pipa. Nah ini ada water jacket cooling. Bisa dilihat ya, ini water jacket cooling. Water jacket cooling itu sistem pendingin pada engine yang menggunakan air sebagai media pendinginnya. Jadi sistem ini memiliki fungsi penting dalam menjaga suhu mesin agar tidak overheating ya. Maka vital ini perannya ini dari water jacket cooling. Nah ini biru, ini pipa fresh water. Ini ada pompa-pompa ini yang kecil hijau ini, pompa air tawar atau air laut. Nah ini pompa bahan bakar warna merah ini, pipa bahan bakar buat sistem bahan bakar ya, tentunya yang digunakan main engine. Nah ini bisa kalian lihat ini pipanya ini. Yang hijau ini seawater. Kemudian kita jalan ke, nah ini untuk AE nya yang satunya tadi. Nah ini ada manifold atau pembagi. Jadi fungsinya ini untuk membagi, nanti ini masuk ke silinder ke berapa gitu, pipa-pipanya, bahan bakarnya tadi dibagi. Nah ini speknya, saya kurang bisa membaca jelas ini. Nah di main engine sendiri ini ada pressure gauge ya, untuk mengatur tekanan udara yang masuk. Oh maaf, ini udara
airnya pendingin karena warnanya biru ya, pendingin untuk mendinginkan mesin itu. Jadi masuk tiap silindernya itu, terus ada indikatornya itu harus sesuai, harus diatur indikatornya sesuai dengan tekanan yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu sih setahu saya. Kita coba keluar lagi ya, kita keluar ke kapal takbut tadi, bagian propulsi. Nah, sekarang saya sudah berada di bagian buritan kapal dari luar ini, dari takbut TP Serasi 14 tadi. Nah, di sini itu kita bisa lihat ada propeller, daun kemudi, dan juga shaft propeller ya. Maaf, shaft propeller yang maksudnya yang udah disambungkan ke propeller. Nah, ini ada shaftnya ini yang dari dalam tadi nembus keluar di sini. Ini ada propellernya, ini bahannya bronze, mungkin kuningan ya. Terus ini ada bonnet namanya. Saya kurang tahu nih, pasti sering kita jumpai kalau di ini sering di semen ya. Mungkin biar lebih kuat dari ownernya sendiri yang minta. Nah, jadi propeller di sini kan ada dua. Nah, seperti yang sebelumnya saya bilang tadi, kan di dalam itu main engine-nya ada dua, makanya propeller juga ada dua propulsinya. Jadi mereka itu kanan kiri itu bergerak semua bila misal kapal dalam operasi. Terus ini ada daun kemudi, ini ada konstruksinya ini. Nah, ini yang penting, ini ada sing anode ini diberi supaya platnya tidak termakan ya. Nah, bisa kita lihat di bagian ini, skek ini namanya juga. Ini juga terdapat sing anode, terus di lambung juga terdapat sing anode. Bisa kalian amati kalau misal plat yang dikasih sing anode ini, platnya yang tidak termakan korosi, yang termakan itu mereka memakan sing anode-nya ini. Jadi bisa menambah umur dari plat kapalnya sendiri ya. Ya seperti itu kurang lebih dari sini. Terus ini juga ada fin ini buat stabilitas kapal. Nah, ini terdapat sing anode-nya juga itu. Pendingin yang sea water tadi itu lewatnya ini SeaChest, ini kotak SeaChest namanya. Jadi air laut itu masuknya ya lewat SeaChest ini, yang buat sistem pendingin atau sistem pelumasan di dalamnya itu tadi lewatnya ini SeaChest ini. Kembali lagi kita ke propeller ya. Nah, ini dan kemudi, ini ada daun kemudinya ya. Ini ada pintel daun kemudi. Ini clearance-nya ini ada ukuran maksimalnya yang harus dipatuhi, aturan dari pihak kelasnya ya. Jadi itu mereka itu harus setiap saat survei itu harus dilakukan pengecekan itu. Nah, ini untuk cara ngukurnya itu ada namanya itu filler. Jadi itu nanti kita masukkan filler apakah berapa gapnya itu dari tambah keempat belah sisi itu diukur apakah masih memenuhi syarat atau tidak yang ada di rules. Terus juga di shaft propellernya ini juga ada ini clearance-nya di shaft propellernya ini itu sama aja kayak di pintel kemudi tadi, ada yang dari atas bawah kanan kiri, itu alatnya juga filler itu. Terus ada ini aturan sendiri kalau misal pelumasan air berapa maksimal gapnya, kalau pelumasan minyak berapa, itu ada aturannya sendiri ya. Kita sudah jalan-jalan di TP Serasi 14 tadi.
Semoga lain waktu bisa bertemu kembali. See you next time. Terima kasih.